Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiana. Saya adalah staf dosen pengajar di Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri, jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian, Kampus Politeknik Negeri Cilacap. Background pendidikan saya S1 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dan S2 jurusan Sumber Daya Perairan dengan bidang keilmuan saya yaitu pengolahan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PPD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah diversifikasi pangan lokal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 5 Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan terkait diversifikasi pangan yang bersumber dari pangan lokal. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diajarkan bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan suatu produk pangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pangan lokal. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan potensi dan pentingnya diversifikasi pangan lokal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran teknologi dalam meningkatkan diversifikasi pangan lokal. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sistematika pengembangan produk pangan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai diversifikasi produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan mangrove lokal. Serta yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menganalisis nilai tambah produk hasil diversifikasi pangan lokal. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan materi tentang jenis-jenis pangan lokal, potensi dan pentingnya diversifikasi pangan lokal, peran teknologi dalam diversifikasi pangan lokal, lalu sistematika pengembangan produk pangan, diversifikasi produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan mangrove lokal, serta nilai tambah produk hasil diversifikasi pangan lokal. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali tatap muka dengan rincian 7 kali tatap muka sebelum UTS, 1 tatap muka UTS, 7 tatap muka sebelum UAS, dan 1 tatap muka saat UAS. Sistem pembelajaran mata kuliah ini secara daring dan luring. Secara daring bisa dilakukan secara sinkronus melalui Zoom meeting maupun secara asinkronus melalui video pembelajaran dan melalui e-learning Politeknik Negeri Cilacap. Sedangkan sistem pembelajaran secara luring dilakukan melalui tatap muka perkuliahan di kelas dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa seperti dengan melakukan sesi tanya jawab baik dari mahasiswa ke dosen atau sebaliknya, serta dengan pemberian tugas kelompok yang kemudian harus dipresentasikan oleh mahasiswa di kelas. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen penilaian, yaitu komponen UTS sebesar 30%, komponen UAS sebesar 30%, dan komponen tugas sebesar 40%, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Sekian penjelasan tentang mata kuliah diversifikasi pangan lokal. Berikut ini adalah video praktik pengajaran yang saya lakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya di kelas pada hari ini. Kita akan melangsungkan perkuliahan materi diversifikasi produk olahan hasil perikanan lokal. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Anida Nur Majidah, Ayu Lestari, Oke. Az-Zahra Nafi'ah,
Badra Kusumawardani. Oke, yang terakhir Tika Nurisha. Oke, hadir semua ya. Nah, untuk hari ini kita memasuki materi yang kelima, yaitu tentang diversifikasi produk olahan perikanan lokal. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai diversifikasi produk olahan hasil perikanan lokal. Lalu bahan kajian pada hari ini yang pertama ada produk diversifikasi pemanfaatan limbah hasil perikanan. Lalu yang kedua produk diversifikasi mikroalga spirulina, dan yang ketiga produk diversifikasi ikan dan non ikan, dan selanjutnya ada produk diversifikasi rumput laut. Nah, ini adalah gambar dari produk perikanan. Dari gambar ini kira-kira teman-teman yang terlintas apa nih? Ciri-ciri dari sumber daya ini. Ada yang bisa menjawab? Ciri-cirinya, misalkan baunya amis, terus mudah rusak, mudah busuk ya. Lalu berlendir, lalu berprotein tinggi, bener nggak? Bener. Dan yang pasti rasanya enak kalau dimasak ya. Ya, jadi sumber daya ini atau ikan dan hasil perikanan lainnya, karena di sini tidak hanya ikan ya, ada rumput laut, sebentar, ada gurita, ada lobster, ada udang, lalu ada kepiting ya, di mana cumi-cumi ya. Jadi ciri khas dari sumber daya ini memiliki sifat yaitu mudah rusak. Kenapa? Karena banyak airnya, proteinnya tinggi. Nah, kadar air yang tinggi, protein yang tinggi itu adalah kesukaannya mikroba. Jadi kerusakan yang terjadi di sumber daya ini diakibatkan karena degradasi mikrobiologis. Nah, selain itu apalagi? Adanya aktivitas enzim. Aktivitas enzim, kenapa? Karena ini ikannya tadinya hidup. Jadi pasti masih ada enzim yang ada di dalam ikan tersebut. Jadi saat sudah mati pun enzim masih bekerja. Jadi enzim akan berhenti saat dia sudah diolah. Ya. Nah, tapi ternyata enzim tersebut juga bisa menyebabkan kerusakan. Sama seperti di buah ya. Kalau buah, kalau kita petik masih mentah, lama-kelamaan jadi matang. Kenapa? Karena ada aktivitas enzim tersebut. Gitu. Nah, supaya mencegah kerusakan, solusinya diapakan? Ya diolah supaya bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Dengan kata lain, walaupun ada pengolahan dalam arti di sini proteinnya mungkin akan mengalami kerusakan, tetapi bisa dimanfaatkan. Nah, saat dilakukan pengolahan, maka disitulah akan terbentuk diversifikasi atau keanekaragaman produk. Jadi yang tadinya cuma bentuk ikan utuh, mentah, saat diolah akan berubah menjadi macam-macam. Ya. Nah, ini beberapa metode untuk mengolah dari produk perikanan. Ada pengolahan secara tradisional ataupun pengolahan secara modern. Nah, sebelah sana ini ada aneka ragam produk hasil olahannya. Nah, secara tradisional contohnya ada dengan metode penggaraman, pengeringan, pemindangan, pengasapan, dan fermentasi. Secara modern ada pengalengan dan pembekuan. Penggaraman ini pastinya berarti menggunakan garam.
Kalau pengeringan berarti menggunakan sinar matahari, bisa menggunakan sinar matahari ataupun menggunakan alat pengering. Ya, lalu pemindangan berarti dengan di apa? Di pemindangan itu dikukus. Iya, pengukusan ya. Kalau pengasapan baru menggunakan asap. Nah, pengasapan ini juga ada dilakukan secara tradisional dan modern sebenarnya ya. Secara tradisional berarti menggunakan kayu bakar. Kalau secara modern ada istilahnya itu asap cair. Iya, nah ini juga salah satu yang sedang saya teliti ya, bahwa pengasapan ikan tidak harus dengan menggunakan kayu bakar, tapi bisa menggunakan asap cair, di mana penggunaan asap cair ini akan mengurangi kontaminan yang bisa terjadi. Lalu fermentasi berarti memanfaatkan apa? Mikroorganisme. Ya. Lalu yang modern ada pengalengan dan pembekuan. Pengalengan ini menggunakan alat mesin pengaleng ya, contohnya yang paling sering ditemuin adalah sarden. Lalu ada pembekuan ini ada banyak macamnya, ada pembekuan singkat dan ada pembekuan yang lama. Nah, perbedaan hasil produknya juga akan berbeda. Nah, contoh produknya ada sosis, nugget, bakso, abon, dan produk lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin. Saya ingin bertanya Ibu, apakah ada kekurangan dari pengolahan hasil perikanan secara tradisional? Terima kasih. Oke, terima kasih Rini atas pertanyaannya ya. Untuk pengolahan secara tradisional ya, seperti yang kalian ketahui, kita ambil contoh misalkan pengeringan secara tradisional menggunakan matahari ya. Kira-kira kalau menggunakan matahari kekurangannya apa? Yang Cuaca. satu, lama karena tergantung cuaca. Yang kedua, ada apa lagi? Kurang higienis. Kenapa? Karena biasanya dijemur di luar, di udara terbuka ya. Jadi metode seperti itu akan menimbulkan banyak kontaminan ya. Nah, sedangkan dengan metode modern misalkan pengeringan, sama-sama pengeringan ya, tapi menggunakan modern misalkan menggunakan alat pengering, di mana di alat tersebut tertutup rapat, lalu suhunya bisa diatur ya. Berarti kelebihannya apa? Lebih higienis dan lebih cepat karena tidak tergantung cuaca. Dengan seperti itu, selain faktor-faktor itu, kualitas dari hasil pengeringan dengan alat pengering juga akan lebih bagus ketimbang yang dikeringkan di luar, di mana di situ akan ada banyak kontaminan, lalu suhunya pasti naik turun, ya enggak? Tapi kalau menggunakan pengering kita bisa menyetel misalkan suhunya dibuat 45 derajat. Nah, dia akan konstan sampai selesai, dia akan tetap 45. Gitu. Bisa dimengerti Rini? Bisa Bu, terima kasih. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa produk diversifikasi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ini ada bedetan ya. Ini adalah oleh-oleh khas Jembrana atau produk diversifikasi perikanan dari daerah Bali. Ya, ini adalah ikan lemuru yang dibuat seperti dendeng. Dibumbuin, ada ketumbarnya, lalu dikeringkan. Nah, padahal yang kalian tahu mungkin selama ini ikan lemuru cuma dibuat jadi, ada yang tahu? Jadi apa? Ikan lemuru jadi sarden. Sarden yang kalian makan itu adalah ikan lemuru, ya. Lalu selanjutnya ada ini ya,
nugget ikan bandeng. Kalau ini hampir semua tempat pasti ada karena bandeng melimpah di mana-mana bisa ditemukan. Kalau ikan lemuru memang hanya ditemukan banyak di daerah timur di Selat Bali. Itu mereka sangat banyak jumlahnya. Bahkan kalau di musim-musim tertentu itu ikan lemuru itu sangat melimpah sampai dibuang-buang sama nelayan. Karena saking banyaknya jadi dijual itu murah banget. Jadi mungkin mereka merasa ngapain dijual murah, mending saya buang kayak gitu. Karena memang di sana habitatnya gitu. Lalu ada ini ya, kroket udang, ada abon ikan tuna, ada abon kepiting. Nah, ini di Cilacap belum ada ya, saya belum pernah lihat ada abon kepiting. Ada yang pernah lihat? Belum. Di Cilacap sepertinya cuma ada abon lele, abon tuna, terus ayam daging udah biasa ya, yang perikanan gitu. Lalu ada ini spicy smoked tuna atau tuna asap. Ya, ini sepertinya produk untuk ini ya, ekspor ya. Lalu ada kimbap fish egg roll dan ada cucuk gigi udang. Ada banyak, masih banyak lagi lain produk diversifikasi dari hasil perikanan ya, yang saat ini sudah mulai menjamur. Mungkin saat waktu dulu produk perikanan itu hanya dibuat apa? Ya paling cuma dibuat ikan asin, pindang, ya enggak? Terus kayak bandeng cuma dibuat bandeng, duri, lunak, ya enggak? Iya, baru sekarang mungkin dibuat jadi nugget ikan bandeng. Kenapa? Karena memang pemerintah Indonesia itu mulai mendukung kegiatan untuk diversifikasi produk ya. Jadi hampir semua produk baik perikanan maupun pertanian itu sudah mulai dicanangkan untuk diversifikasi produk. Supaya apa? Supaya semakin beraneka ragam dan itu akan meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya diversifikasi produk non ikan, artinya selain ikan. Ini saya contohkan ada produk dari spirulina. Ini sebelah sini kebetulan ini adalah hasil penelitian saya, yaitu fruit leather dari buah manggis dengan fortifikasi dari spirulina. Jadi buah manggis yang kalian ketahui selama ini kan cuma dimakan buah utuh langsung ya. Nah, ini saya buat diversifikasinya menjadi lembaran buah. Ini harusnya bisa dibuat roll. Jadi semacam mirip-mirip fruit roll. Iya, jadi tapi rasanya kayak permen. Iya, tapi terbuat dari manggis. Nah, di sini penambahan spirulina supaya meningkatkan kandungan gizinya. Kenapa? Karena spirulina itu memiliki kandungan protein yang tinggi. Itu kenapa saat ini pun mulai banyak produk olahan dari spirulina. Karena memang keunggulan dari spirulina sehingga saat kita tambahkan walaupun dalam jumlah yang sedikit dia sudah memberikan manfaat yang banyak. Gitu. Lalu sebelahnya ini ada minuman dari spirulina dan buah lemon. Ini minuman superfood ya. Jadi karena memang si spirulina ini kandungannya sangat banyak ya dan sangat baik untuk kesehatan. Jadi saat ini banyak orang yang mulai mengolah itu untuk dijadikan beraneka ragam produk gitu. Nah, lalu ini ada teknologi pengolahan krustase. Krustase tahu? Krustase itu udang-udangan ya. Ada kepiting, rajungan, lobster itu keluarganya si krustase. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengolahan dari krustase tadi tanpa limbah. Kenapa bisa disebut tanpa limbah? Iya, jadi semua dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya bisa diolah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa
kulit dari udang ini ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, di sini bisa diambil kitinnya, kitosan, di mana itu bisa dipakai salah satunya untuk bahan pembuat apa? Ada yang tahu? Hah? Ya bisa. Itu salah satunya ya. Salah satunya untuk bahan pembuat kuah tom yum ya. Berarti kan masih bisa dimanfaatkan alias bisa digunakan sebagai kaldu masakan. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan kitin kitosan itu biasanya dipakai sebagai ini ya, kayak misalkan kapsul, betul, kapsul obat ya. Kapsul obat itu banyak yang terbuat dari kitin kitosan. Selain rumput laut itu juga bisa digunakan, tapi kitin kitosan juga bisa sebagai bahan pembuat kapsul. Bahkan ada juga yang membuat plastik biodegradable dari kitosan tadi. Tuh, jadi manfaatnya sangat banyak ya, karena memang dia bisa diturunkan lagi untuk bahan-bahan yang nantinya bisa dipergunakan terutama dalam dunia farmasi, obat-obatan, dan juga kimia. Gitu. Nah, selain kulitnya, bagian dagingnya. Nah, ini kalau daging sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Kalau daging, saya rasa hampir semua udah. Ada yang belum pernah makan daging udang? Udang? Ada yang belum pernah? Atau alergi mungkin? Ada nggak? Nggak ya, hampir semuanya. Kenapa? Karena memang rasanya enak. Bener nggak? Iya. Daging udang nggak diapa-apain aja rasanya enak. Apalagi kalau yang baru nangkep, rasanya manis. Iya. Nah, di sini pengolahan udang yang paling mudah itu di udang beku ya. Dibuat beku, lalu biasanya pasarannya bukan di kita ya, tapi di luar negeri. Biasanya pasaran udang beku itu untuk ekspor, bukan di dalam negeri. Selain di ekspor ada juga, nah ini contoh produk-produknya ada hakao atau dimsum, lalu ada ebi, ada terasi udang. Biasanya yang dibuat terasi udang ini udang-udang kecil ya, udang-udang rebon yang memang mudah dikeringkan. Kalau yang udang besar seperti faname itu kurang cocok. Ya. Lalu ada tempura, nugget udang, kaki naga udang, dan rolade udang. Nah, dulunya kan mungkin nugget terbuat dari ayam, sapi. Nah, sekarang sudah mulai ada dari produk perikanan, iya enggak? Ya, bahkan ada juga sosis udang. Ya, pernah makan nggak? Belum ya, mungkin nanti praktek kita buat ya harusnya ya. Nah, sosis udang, walaupun mungkin di dalamnya masih ada campuran ayam. Kenapa harus dicampur? Elastis. Ya, yang pertama supaya teksturnya bagus, lalu apa? Aromanya, lalu itu supaya harganya terjangkau ya. Kalau full udang biasanya nanti harganya ya melejit. Betul. Jadi sebagian besar produk-produk seperti ini dia pasti ada campuran ayam biasanya yang paling ini ya mudah untuk dicampur-campur. Tetapi tetap di situ rasa udangnya tetap terasa. Ya. Nah, itu tadi kulit, daging, nah kepala. Nah, itu tadi mungkin kuah tom yum lebih ke kepala ya. Biasanya dimanfaatkan kepala udang dijadiin sebagai kaldu ya. Karena memang udang itu dia bisa menghasilkan glutamat. Glutamat, tahu glutamat apa? Ya, micin ya. Ya, sebenarnya glutamat itu kan protein ya, yang akan memberikan rasa gurih. Nah, sama udang itu, udang, kepiting, ikan itu juga bisa menghasilkan
glutamat yang nantinya, makanya kalau kalian masak udang walaupun tanpa diberi penyedap rasanya udah gurih, enak, ya kan? Ya karena memang dia bisa menghasilkan itu. Lalu, nah selain itu tadi bisa juga dibuat tepung ikan. Ini contoh dari diversifikasi produk sampingan ya, dalam artian yang dibuang. Kayak misalkan ikan, berarti kan yang diambil dagingnya, tulang dibuang. Jarang ya ada yang makan sampai tulang-tulangnya. Ya, jadi tulangnya salah satunya contoh dibuat tepung ikan. Tepung ikan metode pembuatannya sangat mudah. Gimana? Ada yang tahu? Yang jelas dibersihkan dulu dari daging-dagingnya, lalu dikeringkan. Kalau sudah kering, dihaluskan, dibuat tepung ya. Ya, di Cilacap juga ada pembuatan tepung ikan, tetapi memang kualitasnya belum sebagus kualitas tepung ikan yang hasil impor ya. Itu kenapa di negara kita tepung ikan itu masih banyak yang impor, karena tepung ikan di dalam negeri selain kuantitasnya kurang atau jumlahnya belum bisa mencukupi, dalam hal kualitas juga belum sebagus yang impor. Itu biasanya tepung ikan digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Campuran apa? Campuran bakso. Ya besok dibuat ya. Ya, tepung ikan biasanya dipakai untuk pembuatan pakan ikan. Iya. Kenapa? Karena memang kandungan kalsiumnya tinggi. Mungkin bisa digunakan untuk makanan ya, tapi tetap harus yang jenisnya food grade. Nah, sedangkan untuk proses pembuatan pakan ikan itu juga harus aromanya ikannya nyengat. Jadi ikan itu kalau pakannya tidak bau amis ya, kalau kita bilang amis ya, itu kurang suka gitu ya. Lalu produk lainnya ada silase, ada minyak ikan, gelatin, kitosan ini tadi ya. Jadi gelatin itu bisa diperoleh dari tulang ikan ya. Jadi prosesnya cukup panjang. Dengan bahan kimia itu nanti bisa diperoleh gelatin. Misalkan kalian mau bikin apa yang elastis mie ya, misalkan mie bisa ditambahkannya, misalkan kalian membuat produk diversifikasi dari tepung sukun misalkan. Tepung sukun itu kan tidak mempunyai kandungan gluten ya. Jadi saat kalian buat untuk mie, dia kurang elastis. Nah, salah satu solusinya bisa ditambahkan dengan gelatin tadi, gitu. Oke, mungkin untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan dari perkuliahan hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan Rini. Jadi kesimpulan dari perkuliahan hari ini adalah hasil perikanan dilakukan diversifikasi agar tidak mudah rusak dan punya nilai jual yang tinggi. Contohnya ada ikan bandeng yang dibuat nugget bandeng. Oke, ya itu ya. Jadi proses diversifikasi itu akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya bahan perikanan jadi tidak mudah rusak, lalu punya nilai jual. Ada banyak produk diversifikasi ya. Nah, sebagai tugas silahkan kalian menyebutkan 5 produk diversifikasi perikanan lokal khas Cilacap ya, yang cukup terkenal di daerah Cilacap. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.